Oke, kembali lagi ke podcastnya Santa Ursula Bandung. Kali ini bersama Pak Wari. Kita sekarang lagi duduk-duduk nyantai di area taman di SMP Santa Ursula. Habis ini kita akan kedatangan tamu istimewa khusus dari Australia. Beliau ini adalah seorang alumni yang kini sedang menjalani masa studinya di Melbourne. Langsung saja kita panggilkan Satrio. Wah, ada yang tahu kan nih ya? Hai Satrio. Sini duduk sini. Makasih Kita sudah mengundang siang saya. ini duduk Vincent aja, duduk Vincent. Nah, duduk Vincent tuh tahu nggak Gitu ya? istilah duduk Vincent? Nah, gitu. Jadi di skena kopi itu ada istilah menjajaki kerikil kafe kopi gitu. Terus duduknya namanya duduk Vincent gitu. Nah, kalau yang episode kemarin duduknya di sofa. Kalau sekarang karena kamu butuh musim panas kan di sini. Iya, sangat butuh. Di sana dingin banget. Paling Iya. tinggi sekitar 20-24 kalau siang hari. Oh iya? Malam sekitar 16. Oh, oke. Turun sampai 16. Oke, pertanyaan standar podcast dulu dong. Apa kabar Rio sekarang? Baik, kabar saya baik. Oke. Nah, Ursula, Sanurian semuanya, beliau ini sekarang sedang berkuliah. Udah lama sih ya. Udah lama Kamu sih ya habis sebenarnya. dari SMA langsung ke Australia, ke Melbourne tepatnya. Dan beliau sekarang lagi Karyo ini sekarang lagi liburan di Indonesia. Lagi ngambil cuti juga sebenarnya. Oh, ambil cuti juga. Sebenarnya ambil cuti Oh ini. iya. Terus menyempatkan diri untuk datang lagi ke rumahnya yang dulu SMP gitu ya, SMP Santa Ursula. Gimana? Ada perubahan? Suasana baru apa menurut kamu? Yang jelas ini taman lebih bagus ya. Dulu ini taman lebih bagus. dulu ini cuman nggak tahu. Dulu ada kolam nggak sih? Belum ada. Belum ada ya dulu ya. Iya. Ya, dulu nggak ada ini. Dulu Yang kan jelas- masih di pagar itu, teh-tehan gitu. Iya, iya. Ya kan? Ini salah satu yang berkesan. Tapi yang paling legendari itu tuh. Apa? Di situ ada Oh, Bel. lonceng. lonceng itu. Dan sampai sekarang pun kalau loncengnya ada yang bunyiin masih ada hukumannya. Hukuman. Sama kan? Kayak Iya, lompat pagar gitu kan? Lompat saya ini sering koridor banget. gitu. Saya dulu sering banget dihukum Apa? tuh, lompat pagar. Oke, berarti Bunyiin mulai itu. dari kenangannya Karyo dulu nih. Iya. Karyo dulu punya kenangan apa waktu SMP di sini? Wah, banyak. Tapi yang paling berkenang ya yang jelas saat lomba itu. Saat lomba. Dikirim ke luar negeri dan juga OSN. Oke. Walaupun gagal OSN-nya. Iya, oke. Tapi kan Terus ada yang lain- yang kamu ke Singapura. Iya. Tapi yang paling berkesan itu ya saat duduk makan bareng teman-teman itu. Di lantai itu udah paling berkesan itu. Tiap kali istirahat. Yang paling berkesan. Duduk yang berlima gitu ya. Iya, berlima-berlima. Terus saling sharing makanan, sharing berbagi makanan, gitu ya. Iya. Kalau yang ke atas kamu nggak bawa makanan gimana? Ya, jajan di kantin. Tapi pasti bawa makanan. Tapi pasti bawa makanan dulu. Bisa Mama berbagi mama ke selalu teman-teman ya? bekalin makanan dulu. Oke. Dan itu terbawa sampai ke kamu Australia ke sana kamu selalu bawa bekal gitu, Oh, bawa enggak. musting gitu. Oh, enggak sih. Saya kira masih. Cukup nggak ada waktu untuk nyiapin Iya. makanan. Saya kira pas kamu udah di Australia terus kamu bingung gitu, kok saya jadi sendirian nih, gitu, nggak ngebotram gitu. Saya biasanya beli makan di sana, udah males masak, pulang capek. Oke, Rio, Karyo kamu di Santa Ursula, terus kamu SMA, setelah itu kan kamu S1 ya? Iya, S1 di sana. S1 langsung ke Melbourne ya? Iya, Namanya Universitas apa? University of Melbourne. University of Melbourne. Singkatannya Unimelb. Unimel. Unimelb. Oh, Unimelb, ada B-nya ya? Ada B-nya ya. Oke, itu S1 berarti tahun berapa kamu S1 di sana? Saya itu S1 tahun 2019. Jadi pas nyampe sana saya harus menjalani namanya foundation study. Oh, Itu untuk persamaan persamaan. level pendidikan. Karena dari negara yang berbeda Iya, gitu dari ya? negara yang berbeda. Itu menjalani selama 8 bulan. Jadi dari 2018 sampai 2019 itu. Ya, sekitar segitu. Oh, kamu mulai kuliah tuh 2019? 2019 Oh, jadi sebenarnya. 2019. lulus tahun Lulus S1-nya? tahun 2022 kemarin. Dua-dua kemarin Ya, ya? 2022 kemarin. Tapi kamu ceritanya, ini off the record-nya kemarin udah cerita-cerita, Iya. sekarang justru S3. Iya, sekarang saya S3. Nah, bagaimana melampaui itu, maksudnya S1 baru 2022 kemarin, 2023, 2024 awal ini, tiba-tiba langsung S3, itu prosesnya gimana? Sebenarnya Australia itu memperbolehkan
Jadi ada sistemnya berbeda. Jadi di Australia itu S1 itu hanya 3 tahun. Nah, tapi di situ 3 tahun tersebut itu tidak ada riset sama sekali. Nah, risetnya itu biasanya kan riset tahun terakhir kan di sini. Nah, itu risetnya itu dirubah menjadi apa sih namanya? Degree, salah satu mata kuliah, bukan mata kuliah juga ya. Degree khusus lah namanya, Bachelor of Science with honors. Nah, yang with honors itu benar-benar 1 tahun tuh riset semua. Saya waktu itu risetnya tentang hama kutu daun sebenarnya. Oh, Nah, jadi terus kamu kuliahnya jurusan apa kalau kayak gitu? Saya ini cukup aneh, tapi yang jelas saya itu Tapi nyambung kan ya? tapi nyambung nyambung biologi gitu. Tapi awalnya saya dari bioteknologi, medical science. Oh, itu S1-nya. Itu S1 saya. Bioteknologi medical science. Iya. Medical science, for medical science. Nah, saya terus honors-nya itu yang degree tambahan itu, yang degree riset itu tetap Bachelor of Science saja gitu, but with honors. Nah, setelah itu jika nilainya cukup gitu, kalau misalkan, jadi kalau mau nyari S3 di sana itu harus mencari supervisors. Nah, supervisornya itu antara fully funded atau non funded. Nah, yang fully funded ini yang seperti saya itu selama ada kesepakatan antara saya dan supervisor saya, itu saya bisa langsung masuk gitu. Kalau yang non funded itu itu sangat susah masuknya. Itu non funded itu benar-benar beasiswa dari Unimap itu sendiri. Nah, itu nilainya yang dibutuhkan dari honors itu 95. Ya, 95. Jadi tuntutannya tinggi ya? Tuntutannya sangat-sangat tinggi. Wow. Padahal kamu kan di S1-nya itu biaya pribadi ya? Pribadi ya. Tapi tuntutannya tetap tinggi ya? Tuntutannya tetap tinggi. Oh, bukan berarti kalau bayar sendiri berarti bisa semaunya prosesnya gitu enggak juga ya? Harus ya satu biar dapat kerja juga. Oh gitu. Oh, jadi pekerjaan di sana pun harus dilihat dari nilai. Ya, dilihat juga dari nilai. Walaupun mahasiswa nih layak nggak kalau ada side job gitu ya? Iya, kalau nilainya jelek ngapain side job gitu mungkin? Iya, enggak. Sebenarnya itu terutama untuk orang-orang yang mau ngambil graduate program. Oh. Ya. Kalau orang-orang yang mau ngambil pekerjaan biasa itu biasanya dilihat dari experience-nya gitu. Itu di sana experience penting banget gitu kalau mau lanjut kerja gitu di sana. Tapi kalau untuk yang graduate program ini pasca sarjana lah, program pasca sarjana di sana itu dilihat nilainya. Oke. Postgrad. Kamu di Melbourne tuh bersama siapa? Saya di sana bersama saudara saya. Oh, ada saudara ya? Saya, ya. Nah, kalau kayaknya kalau nggak sendirian saya bakal jadi gila. Ya culture shock di sana. Tetap ya. Walaupun kamu udah menguasai bahasa gitu ya. Iya. Tetap culture itu yang nggak bisa dipelajari secara online atau kamu cuma baca bukunya, emang harus terjun ke sana. Harus terjun langsung. Baru kamu ngalamin adaptasi gitu kan. Betul sekali. Iya. Kalau bahasanya sendiri ya awal-awal saya masih buruk banget. Oh iya? Iya. Bukannya kamu jago bahasa Inggris juga? Enggak. Saya pas datang sana A I U E O. Ya tapi bisa gitu. Bisa. Oke. Kalau berarti kalau untuk mencapai proses kamu yang pengen, misalnya ada nih Sanurians yang pengen kuliahnya kayak Kak Satrio, Karyo, ke luar negeri gitu, prosesnya gimana sih? Hustle-nya harus gimana sih gitu? Hustle-nya mulai dari mana gitu? Gini, tergantung kalian mau kemana kuliahnya. Tapi yang jelas persiapan bahasa dulu itu nomor 1 gitu. Untuk bisa adaptasi di negara orang gitu, harus bisa bahasanya. Kalau enggak susah, pokoknya susah banget. Basicnya bahasa apa? Kalau saya kan ke Australia ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris Tapi ya kalau bahasa ibu saya bahasa Indonesia. Oke. Itu berarti mostly jadi pakai bahasa Inggris nih. Kamu berapa persen pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia? Kalau di sana sendiri itu kalau ngomong sama keluarga ya tetap pakai bahasa Indonesia. Iya ya. Tapi ya bisa dibilang 80% lah bahasa 80%. Inggris. Di kampus ngomong pakai bahasa Indonesia nggak? Enggak, saya kebanyakan temennya orang luar juga, jadi harus pakai bahasa Inggris itu, dituntut untuk pakai bahasa Inggris. Teman Indonesia ada juga banyak. Tapi pakai bahasa Inggris juga? Iya. Iya benar. Kalau ya, tapi kalau lagi santai gitu ya pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Itu yang pertama ya. Bahasa ya berarti yang harus dipelajari. Kalau Sanurians nih nanti kuliahnya atau justru SMA-nya sekarang
kan ya kita ada di level SMP nih. SMA-nya nanti pengen ke Singapura atau pengen ke Malaysia gitu kan, atau pengen keluar ke Australia juga gitu. Betul. Tetap bahasa ya. Tetap bahasa dulu. Selain itu yang Selain keduanya. itu yang kedua, kalau kalian ya terutama kapital atau finansial itu tetap harus ada lah ya. Oke. Kalau saya kan pribadi, tapi jika memang mau lanjut keluar, itu ada program dari pemerintah Indonesia, LPDP. Oke. Dan kalau untuk dari pemerintah Australia sendiri, itu ada namanya Australian Awards. Nah itu Yang pernah Karyo dapat yang mana? saya dapatnya langsung dari uni, ini yang untuk S3 gitu. Yang Ini langsung S3 sekarang langsung ini S3 ya? ini ya. Ini sebutannya Melbourne Research Scholarship. Melbourne Research Scholarship. Iya, Melbourne Research Scholarship. Jadi memang dari pemerintah Melbourne. Iya, dari Badan Kesehatan Melbourne. Oh iya iya. Badan Kesehatan Melbourne ya. Tapi ada support dari Indonesia kan? Nggak Ada. Itu kalau untuk yang saya dapat sekarang beasiswa itu benar-benar mencakup semuanya lah. Gitu. Nah, cara dapat beasiswanya gimana? Ini yang paling benar, iya yang paling gampang itu kalian harus pasang muka batu langsung ya? aja chat atau email Kemana? email kontak yang ada ya, kontak untuk beasiswa tersebut. Misalkan mau LPDP langsung kontak ke Dubes misalkan atau Kementerian Pendidikan ya kontaknya siapa Iya, itu. iya. Cara dapatnya bagaimana gitu. Itu paling pertama gitu. Kalau yang untuk Australian Awards langsung kontak ke Dubes Australia kalau nggak salah. Oke, Ya, kan Dubes biasanya Australia. ada harus nulis jurnal atau nulis apa gitu ya Ya. untuk lampirannya kalau LPDP gitu ya. Iya. Itu tapi itu mah untuk yang apa namanya? S2 dan S3. S2 ya? Oh kalau S1 enggak? S1 enggak, S1 itu harus dapat surat rekomendasi dan segala macam. Oke, Tapi oke. yang jelas itu. Oh berarti kamu di Melbourne juga bersama teman-teman yang LPDP juga Ada dong? juga, ketemu juga teman-teman yang LPDP atau yang student exchange dari Oh iya. Universitas Indonesia, seperti Iya. dari IPB Iya. atau dari UI gitu, ketemu Iya. juga kita di sana. Akhirnya kamu jadi tour guide-nya ya? Semacam itu. Oh ya kalau ada saudara kamu yang ke Australia atau teman ke Australia gitu, kamu yang sering dihubungin gitu ya? Ya sering dihubungin. Anterin kemana gitu? Anterin aja, biasanya saya kan masih nggak bisa nyetir sampai sekarang, Oh, iya. maaf kan. Tapi ya gimana kereta aja kemana, karena di sana transportasi sangat gampang. gitu. Gampang ya? Oh, oke. Jadi kayak naik kereta, bus kemana. Oke. Tapi kamu juga dulu kan SMP nih Karyo nih selalu pakai sepeda. Ada beberapa sepeda di angkatan kamu gitu yang Iya, iya. dia rutin pakai sepeda untuk datang ke sekolah, pulang Betul. bahkan sampai main kemana-mana naik sepeda gitu. Betul. Nah sampai sekarang masih naik sepeda nggak? Wah, masih Wih keren. masih sampai Udah sekarang. di Australia masih naik sepeda. Apalagi sekarang udah punya pemasukan sendiri ya, Oh, jadi Oh sepedanya kayaknya beda. speknya udah rada Oke, enak lah gitu. Oke. Tapi ya itu salah satu yang ya sekalian go green lah gitu. Iya. Kontribusi Ya kalau dulu tuh sepedanya sama siapa? sama Valdi. Ya terus ada yang punya sepeda merek petrol tuh. Oh, Siapa Yuda, dulu ya? Oh Yuda. Yuda ya. Yuda, ya, Yuda. Sekarang dia di mana Yuda? Yuda itu yang saya tahu dia tuh kuliah di Yogyakarta kemarin. Tapi saya lupa. Udah lulus juga dia, udah lulus Iya. juga. Udah pada Karena- lulus semua. karena- Nah, Vivaldi itu sekarang Di mana di sekarang? Taiwan atau nggak Hong Kong? Oh, kalau nggak iya? salah. Ya, dia ngambil S2 juga. Wah nanti kalau misalnya lagi pulang ke Indonesia, kamu bisa Boleh. kabarin atau kamu kabarin Vivaldi gitu. Boleh. Berikutnya kamu gitu. Ya, nanti saya kabarin dia, saya kabarin. Iya. Naik Ah. sepeda dulu tuh pernah ada yang kayak semacam apa namanya ya, kayak entrepreneurship gitu, tapi menurut hobinya masing-masing gitu. Terus ada yang kelompok sepeda gitu. Kayaknya kamu masuk ke situ deh. Iya, saya salah satu yang masuk Iya kelompok kan? sepeda sebenarnya. Kelompok sepeda terus kita sepedaan keliling kota Bandung sama Pak Santo tuh. Iya dulu Apa benar? makanya Apa- saya apa tahu pernah ya? Yuda punya sepeda petrol karena pernah tukeran gitu. Pernah tukeran sepeda, keren nih sepedanya nih. Waktu itu dia yang paling puncak Iya, kayaknya. dia paling puncak dulu itu. Udah paling puncak itu udah paling di track itu udah. Waduh. Oh, ya, nah itu. Patrol. Petrol. Tapi ya saya nggak inget lah yang sepedahan sama Pak Santo. Sama Ada bapaknya. program sepedaan. Kalau yang futsal mah futsal di sini aja. Iya, gitu. iya, ada ya? Badminton Saya- badminton aja. saya Nah, kita lupa yang ingat. sepedaan tuh keliling kota tuh. Gitu. Waduh. Lupa ingat saya, lupa Iya. ingat. Nah, prosesnya kalau di Ursula ini kan ada pembelajaran entrepreneurship. Iya, tepat Gitu sekali. ya. Ya.
Nah, dan pembelajaran entrepreneurship kamu sampai dipilih ke Singapura ya? Iya, waktu itu. Dan pertamanya mencalonkan diri sih ya? Ya, mencalonkan diri lebih ke tepatnya. Singapura untuk kayak SIS. SIS ya. Di sana. Lomba ya. Lomba Science kemarin juga ada juara 2. Juara 2. Yang kemarin datang, yang kemarin ke sana itu juara 2. Nah, Karyo ini pernah menjadi juara satunya juara 1. gitu di tahun berapa? Waduh, 2016, 2017. Enggak, sebelum 2016-an kayaknya. 2016 benar, Ya, 2016. Ya. Tapi kan kamu kedua kalinya ya? Kedua kalinya ya. Nah, yang baru pertama juara. gagal. Yang pertama nggak juara. Oh, beneran nggak juara? Kalau nggak salah atau nggak dapat juara. Kalau nggak salah award nggak apa juara. gitu, award di apa gitu? Kalau nggak salah nggak juara. Kalau saya Enggak ya? kalau nggak salah ingat ya, nggak juara waktu itu. Itu Udah lama banget. kamu bersama yang pertama bersama bertiga? Bertiga itu sama Ranti, Nanti. kakak kelas waktu itu. Iya. Dan satunya lagi kakak kelas juga kalau nggak salah. Saya lupa Oh, iya? namanya. Lupa. Saya lupa. Lupa ya. Atau sama siapa teman kamu? Oh, Jonathan. Jonathan. Oh iya, sama Jonathan. Kan Iya, Jonathan iya, dua iya, kali, iya. kamu 2 kali. Iya, saya 2 kali, dia 2 kali ya. Jonathan. Sama Pak Erik dan Pak Erik dan Bu Ida. Iya, Bu Ida, iya benar. Sama Jadi Bu Ida. selalu ada yang mendampingi, ada Pak Erik Iya. sama Bu Ida yang mendampingi. Betul sekali. Terus ya. baru itu kelas 7. Itu kelas berangkat. 7. Kelas Kelas 8 7 berangkat lagi. Kelas 8 ya berangkat lagi itu saya. Iya, berangkat lagi bersama itu sama almarhum Joshua iya. dan Jonathan. Jonathan lagi ya. Iya, Jonathan baru lagi. itu juara 1. Ya, itu didampingi sama Bu Ani Bu Ani. dan Bu Esther. Oh, Bu Ani sama Bu Esther. Bu Ani dan Bu itu. Esther. Oh ya, tadi ada teman seangkatan kamu ya Teman yang seangkatan sudah saya. meninggal, namanya Kak Joshua. Joshua gitu. Jadi Joshua. waktu itu waktu pandemi ya. Waktu pandemi. Jadi waktu itu kita juga kaget waktu itu, kita kan lagi di rumah semua tuh. Lagi kerja dari rumah gitu kan. Work Jadi from ya home. ya sangat minim sekali untuk bisa menghadiri secara langsung gitu. Iya. Iya. Teman-teman juga shock ya waktu itu. Teman-teman shock, saya sendiri shock. Apalagi kamu posisinya udah di Ya, Australia. saya lagi di Besti kan? Australia. Besti kan sih? Ya sampai Lumayan ya? sampai SMP beres. Sampai itu sampai best. beres. Tapi Iya, ya iya. masih kontak. Masih selalu kontak-kontakan ya. Nggak selalu tapi pernah kontakan beberapa kali Oke. sama dia. Iya. Kira-kira nih Karyo nih ada pesan-pesan apa gitu buat Buat Sanurian semuanya, adik-adik kelas gitu ya, yang sekiranya wah pengen banget sama kayak Karyo gitu, gimana nih? Gitu. pesan-pesannya ya. Kalau dari saya yang paling penting nih kalau mau keluar itu terutama umur kalian itu cari teman sebanyak-banyaknya itu satu. Karena nggak tahu kan, siapa tahu teman kamu yang kalian nggak sengaja bully atau apa tiba-tiba jadi bos kalian di masa depan, nggak tahu Gitu kan. ya? Iya. Ini berdasarkan pengalaman Karyo ya? Nggak juga, tapi yang saya lihat gitu. Oh, yang saya lihat, iya. yang saya lihat gitu. Pengalaman melihat berarti ya? Pengalaman melihat ya. Oke. melihat. Itu ada yang teman saya jadi bosnya teman saya lagi gitu. Ada itu kayak gitu tuh ada. Yang dulu kurang lah gitu. Jadi, Tapi itu satu. Carilah teman sebanyak-banyaknya. 2. Tangguh, pantang menyerah Iya, gitu ya? Iya. Yang kedua itu komunikasi. Pelajarin bener-bener itu. Itu kalau mau buat koneksi itu harus punya komunikasi yang bagus. Iya, iya. Ya Itu. salah satunya ya kemampuan berbahasa kalian harus Kemampuan berbahasa ya? dinaikkan, ditingkatkan. Termasuk literasinya juga? Literasinya juga. Kalau tentang tadi, kita balik lagi ke entrepreneurship tuh, Iya. tadi kepotong tuh. Oh, iya. Entrepreneurship itu kan memang sangat dibutuhkan, gitu Iya. kan. Makanya kita di Santa Ursula ini sangat mengembangkan banget pembelajaran entrepreneurship. Apalagi nih kita syuting di hari Jumat nih, Karyo. Kalau dulu hari Jumat masih pelajaran biasa ya? Masih pelajaran biasa. Sekarang hari Jumat mereka pakai baju bebas. Oh ya? Dan mereka dari jam 7 sampai setengah 12 mereka project. Project. Full. Project apa nih kalau boleh Iya, tahu? project namanya kalau sekarang berarti POE, kalau semester 2 Project of Entrepreneurship. Nah, tetap berkelompok. Jadi mereka membuat sesuatu gitu ya, kayak kamu dulu masih sama gitu. Learning cycle-nya juga masih gitu. Terus kalau yang semester 1 kemarin mereka membuat yang namanya Ursula Invention. Ursula Invention. Iya, ada beda. Kalau dulu kamu kan semester 1, semester 2 POE semua kan? Iya, POE Nah, semua. sekarang semester 1-nya namanya Ursula Invention. Penemuan Santa Ursula gitu lah.
gitu di level SMP. Di level SMP, ya, pastinya. Dan sekarang ini baru mau mulai, jadi mereka dalam tahap exploring nih gitu. Kalau dulu kan kamu di learning cycle-nya era kamu ada 5 ya? Ada 5. Exploring, planning, ya. doing, communicating, dan reflecting. Ya, reflecting ya. Itu Nah, benar. learning cycle kalau sekarang ada 4 gitu. Udah berganti sedikit tapi Apa yang sama gitu. Ada digabung kayaknya. yang digabung tuh ada di namanya sekarang ada executing. Executing. Ya, jadi gabungan antara doing dan communicating gitu. Yes. Nah, di situ menurut Karyo nih yang sudah mengalami pembelajaran entrepreneurship di Santa Ursula, seberapa penting pembelajaran entrepreneurship terus kepake dan akhirnya baru ngeh. Ya, ternyata tepat. penting nih gitu. Pembelajaran entrepreneurship gimana, Kak? Kalau saya pribadi ya dulu mungkin kalau kalian sendiri mungkin kesel kali ya. Oh, dia ngapain sih belajar beginian? Tapi saya sendiri mengalami gitu. Dan pas kesini-sini ya mulai sadar gitu bahwa ya entrepreneurship itu ya kepake di dunia nyata gitu. Kalau contohnya kalau saya kan di riset gitu. Ya saya kalau mau melakukan suatu eksperimen, sesuatu dengan sel-sel malaria saya itu ya saya cari dulu bahannya gitu, cari bahan literaturnya, exploringnya gitu, apa aja yang diperlukan gitu. Nah setelah itu planning kayak untuk mendapatkan datanya seperti apa nih, ya ada analisisnya segala macam itu harus di plan dari sekarang gitu, biar nanti kayak kalau habis execute terus pas dianalisis salah ya berabe kan kacau gitu, buang-buang waktu gitu. Ya jadi intinya kayak ya baru kerasa sekarang gitu, apa entrepreneur itu. Dan salah satu yang buat saya itu apa ya sangat menguntungkan dari entrepreneurship itu ya menghemat waktu. Oh iya. Ya, menghemat waktu dan nggak buang-buang uang. Jelas itu. Karena riset mahal. Iya. Riset mahal. Jadi emang harus benar-benar diplanningkan itu ya, diperhitungkan benar-benar ya. Iya, benar sekali. Harus diperhitungkan segalanya. Iya. Jadi entrepreneurship itu bukan berarti terus untung atau rugi, cuan atau enggak, atau itu pay the bill atau enggak gitu. Itu bukan sekedar itu doang gitu. Enggak, bukan sekedar bisnis saja iya, gitu. Betul. Itu bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari gitu. Betul. Ya kalau kalian punya kapital yang cukup dan siap membuka bisnis ya boleh diterapkan itu di bisnis kalian gitu. Tapi sekali lagi sebaiknya kalian cari pengalaman dulu dan belajar ini cycle-nya itu gimana sih? Nah itu makanya di Santa Ursula sekarang punya tagline. Apa tuh? Tagline-nya adalah entrepreneurship is our mindset. Nah itu lebih baik itu seperti itu. Iya, jadi entrepreneurship itu adalah mindset-nya kita gitu. Kalau mindset-nya kita udah entrepreneurship, kita mau bergerak dimanapun, kayak Karyo sekarang di bidang riset gitu, ya mindset entrepreneurship-nya ternyata terpakai kan? Terpakai. Iya. Di antara pembelajaran yang dianggap sama dulu kamu dan teman-teman gitu seangkatan gitu atau adik kelas atau kakak kelas apaan sih gitu, memboringkan gitu. Iya, yang jelas itu memboringkan ya. Setelah permenungan gitu. Permenungan ternyata berguna juga. Atau pas ketemu masalah pribadi gitu. Iya. Iya kan? Atau pas ketemu tugas yang sangat sulit gitu atau pressure-nya tinggi juga gitu. Ternyata bisa kembali lagi ya. Bisa kembali lagi. Ya memang jangan merasa terpressure karena kalian belajar gitu. Tentang mindsetnya gitu. Kalau kalian menemukan sesuatu yang seperti Bapak bilang tadi, proyeknya menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu syukur. Tapi kalau kalian tidak menemukan apa-apa, jangan berkecil hati. Itu artinya kalian ya udah belajar gitu. Itu satu bagian dari belajar gitu. Kalian udah belajar tentang entrepreneurship itu sendiri gitu, setidaknya. Oke, terima kasih. Thank you banget Kak Aryo sudah mampir kembali lagi ke rumah SMP Santa Ursula ini. Sama-sama. Terima kasih sudah menerima saya. Iya, oke. Untuk berkunjung ke sini. Sampai berapa hari kamu ke sini? Saya sampai tanggal 20 Januari. Oh, sampai 20 Januari. Terus saya kembali ke Melbourne. Sukses untuk S3-nya berarti ya? Terima kasih. Wah, S1, S2, S3 itu. Kalau next profesor sekalian lah. Wah. Mari kita lihat. Oke.
Nah, sukses untuk segala petnya kamu, kehidupan kamu, perjalanan kehidupan kamu ke depan. Ya kita dari sekolah atau para guru juga saya bisa support kamu sebagai alma mater dengan doa-doa gitu ya. Terima kasih. Dengan harapan ya kamu next jadi sesuatu, jadi orang yang berguna gitu kan. Terima kasih. Di balik akademik kamu yang sekarang lagi diperjuangkan ini. Tepat Gitu. sekali. Oke, mungkin Rio ada shout out dulu buat siapa teman-teman yang berkesan atau guru gitu. Yang berkesan itu Pak Tarigan, terutama Pak Tarigan, Tarigan. Ya, dia yang membuat saya tertarik ke biologi. Oh. Terus shout-outnya, terus Pak Cio Oh, Pak Cio. yang Iya. selalu menemani murid-murid. Iya, iya. Pak Cio kimia. Ya, kimia. Iya. Ya. Tapi seru, Iya, gurunya seru, orangnya Gurunya seru. Terus siapa lagi ya? Itu dua orang yang beberapa orang yang berkesan bagi saya. Oke. Siapa lagi ya? Bu Ani. Oh, Bu Ani. Bu Ani sendiri Matematika, ya, ngajarin ya. matematika dan motivasinya luar biasa waktu itu. Benar. Itu ya yang membawa kamu ya. Pak Klik juga kok tenang. Apa? Pak Klik juga berkesan buat saya. Oke. Jadi guru BK yang baik ini. Terima kasih Rio. Ya, Rio kita mau closing Ya, wrap up. dengan tagline kita. Ada gerakannya juga. Gimana Nanti Mawari ajarin gerakannya adalah entrepreneurship is our mindset gitu ya. Sorry, pakai kanan. Entrepreneurship kan 3 kan? Ya, Entrepreneurship is our mindset gitu. Tapi dari saya dulu, Santa Ursula Bandung, baru kita bareng-bareng. Oke, Ya. Udah siap? udah siap. Santa Ursula Bandung, Entrepreneurship entrepreneurship is our mindset. Mindset. Ya.